Hei pejuang Poltekkes 2026, ini dia kesempatan emas buat kamu yang serius pengen lolos si mama. DMH Academy mempersembahkan Bimbel Lolos Poltekkes, spesial untuk kamu yang ambis dan gak mau gagal lagi. Sekarang lagi ada diskon 55% terbatas. Promo ini cuma untuk 30 orang tercepat. Apa aja yang bakal kamu dapetin? 34 kali pertemuan belajar intensif. Belajar sampai H-1 tes. Kuis dan pembahasan lengkap. 7 kali tryout premium Poltekkes. Free class deep sharing dan mentoring jurusan. E-modul belajar premium. Rekaman Zoom setiap pertemuan. Bimbingan tes psikotes Poltekkes. Bimbingan tes kesehatan Poltekkes. Bahkan ada kesempatan raih beasiswa DMH Academy. Harga normal Rp800.000. Tapi harga promo sekarang cuma Rp349.000. Bonus tambahan, e-book pembahasan soal psikotes, wawancara, dan tes kesehatan Poltekkes. Dan yang paling keren, garansi. Kalau tahun ini belum lolos, kamu bisa ikut kursus lagi gratis tahun depan. Scan QR Code di layar kamu, atau langsung hubungi 0858 0022 9201. Kak Geri, ayo daftar sekarang. Karena 99% lolos Poltekkes impian bisa jadi milik kamu. Nanti ada contoh lain soal yang sama kayak gini juga nggak, Kak? Nanti ada contoh yang lainnya. Oke, siap. Makasih, Kak. Oke. Ada yang mau bertanya dulu atau tidak? Enggak, Kak. Ya. Ini agak susah karena ini dibolak-balik ya, terus ada imbuhan ing-nya nih. Kayak gitu. Sekarang kita lanjut ya ke selanjutnya. Nah, ini soalnya sama aja. Ini penggunaan simbol ya. Tapi tipe soalnya sama kayak yang tadi. Nah, untuk penggunaan simbol sebenarnya macam-macam ya. Apa namanya? Pengaplikasiannya itu macam-macam. Ada kadang misal kayak ditukar huruf atau misal kayak geser huruf gitu ya, tapi digantinya ditukarnya dengan simbol-simbol aneh. Ada juga pada penggunaan yang kayak gini ya. Jadi tidak terlalu itu sih tidak terlalu rumit kalau penggunaan simbol, tapi ini kita coba untuk yang soal kayak tadi ya. Aku pencet. Kayak ini soalnya di sini sama ya kayak tadi. Berarti cara pertamanya kita cari kata yang sama ya. Di sini coba kalian lihat ada kata apa aja yang sama. Ini ya. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, ini kalimat ketiga. Kalimat yang samanya di sini ada kita bisa lihat ya di sini ada V or VTO, V or VTO sama ya. Kemudian kita cari kata yang lain yang sama di kalimat tersebut ya. Di kalimat ini ada yang sama gak dengan kalimat ketiga? Ini kan kalimat pertama dan ketiga ada yang sama ya, V or VTO. Berarti kita cari Ada. terjemahannya apa? Main. Bermain. Bermain ya, bermain. Berarti kemungkinan V or VTO itu artinya adalah bermain. V or VTO itu artinya adalah bermain. Ada lagi nggak kata yang sama? Ini ya, EAZH. Di sini ada EAZH. Kalimat pertama dan kalimat kedua. EAZH. Ada yang sama nggak di artinya? Ada Telepon genggam. telepon genggam. Ya, berarti EAZH itu telepon genggam ya, kayak gitu. Kayak gitu ya. Kemudian kalian kalau misal ada lagi nggak kata yang sama? Ini ya, kimul jadi kimul tetap ya. Nggak ada lagi ya. Yang lainnya beda-beda. Berarti kalian cari sisanya. Nah, di sini ini kan sisa satu nih. Cafex. Berarti cafex itu artinya lelah ya, karena tidak ada kata lain lagi. Artinya lelah kayak gitu. Nah, ini di sini soalnya adalah ketika katanya Kimu lelah bermain Mobile Legends. Bahasa pandanya gimana gitu ya. Di sini berarti kita lihat dulu strukturnya atau posisinya. Di sini Cafex or VTO itu artinya lelah bermain. Berarti dia tetap ya posisinya tidak dibulak-balik.
Posisinya tetap dia tidak dibulak-balik. Ini susah ininya. Coba pakai yang gede aja, nggak apa-apa lah. Ini posisinya pertama, ini kedua. Ketika diterjemahkan, dia tetap ya, Cafex menjadi lelah, dia posisinya tetap di sini. VRVTO menjadi bermain, tetap di sini ya, kayak gitu. Tetap jadi. Ini juga yang pertama, ini kan karena Kimul artinya tetap Kimul ya. Kimul itu nama orang ya. Ini satu, di sini juga satu. VRVTO kan bermain. Ini kedua, di sini juga kedua posisinya. Ini EAZH ketiga, ini berarti telepon genggam juga ketiga. Jadi ini posisinya tetap ya, tidak diubah-ubah. Sehingga ketika kita ingin menerjemahkan Kimul bermain mobiligan, berarti kan di sini ya, kata yang belum kita tahu itu ada di kalimat nomor 2. Kita ikuti saja polanya ya. Karena di atas itu adalah polanya sama gitu ya. Bersusun, berurut. Berarti ini juga yang kedua berurut. Berarti mobil itu artinya adalah MOBL atau MOBE B3L itu artinya adalah mobil ya. MO3BL artinya adalah mobil. L3G3NG berarti artinya adalah ligan. Tanda seru Z, tanda seru Z ini artinya adalah gitu ya. Ini maaf, ini nggak bisa diklik ya yang kecilnya jadi yang gede. Tapi eh bisa ya, bisa kalian pahami. Nah ini bisa, Bisa, Kak. oke, baiklah. Nah ini 3G43 berarti artinya adalah permainan ya. Ini posisi keempat. Di sini juga posisi keempat, permainan. EAZH berarti telepon genggam. Nah, ini karena sudah ya, ya berarti kita sudah menemukan terjemahannya gitu ya. Karena posisinya sama atau strukturnya berurutan, berarti kita sudah menemukan terjemahannya. Berarti ketika Kimul lelah bermain mobiligan artinya adalah Kimul tetap Kimul ya. Lelah berarti ini ya, Cafex. Kimul tetap kita tulis Kimul. Lelah kita tulis Cafex. Bermain VORPTO ya. Mobil, mobil berarti ini ya, MOB3L. Ligan berarti L3G3NG kayak gitu ya. Jadi terjemahannya adalah kayak gitu. Nah, ini jawabannya berarti kayak gini ya. Berarti jawabannya adalah Kimul, Cafex, VORPTO, MOB3L, L3G3NG. Kayak gitu. Ya, sampai sini ada yang ingin bertanya dulu atau tidak? Tidak, Kak. Tidak. Tidak. Kalau gitu kita lanjut ya, mengerjakan soal. Sebentar. Oke, ini apakah sudah terlihat soalnya? Sudah, Kak. Ini mau hitam atau putih backgroundnya? Putih, Kak. Putih. Oke, gini ya. Nah, ini kebaca nggak? Ya, Kak. Oke, ini ya. Nah, contohnya di sini, yang pertama, sing sangsung berarti tukang dagang sayur, angsung berarti tukang daging, ningsung berarti tukang sayuran. Berdasarkan informasi tersebut, kode yang mengartikan sayur dagangan adalah apa? Sayur dagangan ya. Sayur di sini ada kata sayur ya, berarti kita cari dulu kata sayur. Pertama-tama kita cari dulu kata yang samanya ya, supaya kita tahu sayur itu yang mana sih. Apakah sing, apakah sang, apakah sung.
Kita cari dulu di sini kata yang sama, ada kata apa aja yang sama coba? Sung. Sung. Sung ada 3. Sungseng nggak Ada sih? 3. Sung. Ini sung ya. Ini sung ada di kalimat pertama, kedua, dan ketiga sama ya. Sung, sung. Ada sung, ada sung, ada sung. Berarti artinya apa? Kita cari yang samanya juga. Apa? Sayuran nggak sih? Tukang. Tukang ya. Di sini ada tukang, ada tukang, ada tukang. Berarti sung artinya tukang. Kemudian, nah ini kebacakan ya. Kemudian kita cari, nah, di sini kan tinggal satu nih, kalimat kedua sama ketiga tinggal satu ya artinya. Berarti ang itu artinya daging ya. Berarti ang artinya daging. Dan ning itu berarti artinya sayuran. Ning artinya sayuran. Nah, berarti di sini kita sudah tahu ya kalau sayur itu artinya, oh belum ya? Belum, kita belum tahu di sini sing, sang, dan sayur. Berarti kita lihat dulu ya yang mana ini, karena ada dua, kita coba lihat posisinya ya. Di sini angsung jadinya tukang daging ya. Ang itu kan posisinya dia pertama, sung itu posisinya kedua ya. Di sini jadinya tukangnya jadi di awal ya, atau sungnya itu jadi di awal dan angnya itu jadi di akhir. Jadi dia dibalik ya, sama kayak yang bawah juga dibalik. Nah, kemungkinan ini juga nanti dibalik ya, jadi tukang dagang sayur. Dan kemungkinan kalian coba lihat juga ya dari kemiripannya ya. Kemiripan dari kata-katanya. Di sini daging jadi ang. Sayuran jadi ning. Jadi yang ujungnya ang itu ada dg-dg-nya ya. Dagang, berarti ini kemungkinan dagang artinya adalah sang ya. Ini 1, 2, 3. Kemungkinan di sini jadi 3, 2, 1. Dan ada lagi, sebenarnya ini belum tentu seperti ini ya, bisa aja 3, 1, 2 gitu ya. Tapi ada kemungkinan lain yang memperkuat, yaitu ketika ujung hurufnya A, ang gitu ya. Itu dia berhubungannya dengan huruf D dan G ya. Ketika ujung hurufnya ing itu berhubungan dengan pokoknya yang ada sayur-sayuran gitu. Yang ing itu yang ada sayur-sayurannya ya. Sehingga kita bisa simpulkan kalau ini sang itu dagang ya. Sang dagang, dan ini sing itu sayur. Jadi kayak gitu ya. Selain kalian mencari padanan kata, kalian coba cari kemiripan dari bunyinya juga ya. Kayak gitu. Nah, berarti sayur kan di sini sudah tahu ya, kita sing. Nah, berarti dagangan artinya apa? Kita belum tahu dagangan apa ya, karena di sini tidak ada kata dagangan ya. Tapi yang satu hal yang kita tahu ketika ada huruf D dan G, berarti nanti ujungnya adalah ang. Sesuatu yang berujung ang. Kayak gitu. Nah, jadi kita coba cocokkan ya. Caranya gitu. Kadang kita harus mencocokkan dengan opsi. Nah, kira-kira mana jawabannya? A, B, C, D, atau E? Yang C. Yang C. Coba yang lain. A, B, C, D, atau E? C. C. D. D. Yang C. C, Kak, C. C atau D? Silahkan jawab kalian di soal di chat. C. D. D. C. Yang D. Yang D nggak sih? Jadi ini jawabannya yang
D ya. Kenapa D? Karena posisinya ditukar. Sayur dagangan. Sayur pensi. Berarti yang ada kata singnya. Boleh di-mute dulu kalian. Ada yang bocor. Pulang nggak sih? Pulang kocak. Pulang. Sendinya itu mah. Iya, itu juga pulang nggak sih? Oke, balik lagi. Nah, ini berarti kan yang ada kata singnya sudah pasti betul ya. Di sini tidak ada kata sing, tidak ada kata sing. Nah, ini ada kata sing. Yang C sama D ada kata singnya. Kata E juga tidak ada kata singnya. Tetapi di sini kan ditukar ya posisinya. Jadi enggak jadi sing nang, jadi harusnya jadi nang sing. Karena strukturnya itu ditukar ya di sini. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang D ya. Jadi untuk yang pertama itu soalnya yang D. Jadi kalian harus memperhatikan strukturnya juga ya atau posisinya juga kayak gitu. Oke? Kalau ada yang mau bertanya, boleh ya di chat disebutin atau sebutin Kak, saya mau nanya gitu. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini katanya ada jika Pitagoras ditulis sebagai ini ya, saya nggak akan baca karena ribet. Dan Kopernikus ditulis sebagai ini, maka Fahrenheit ditulis sebagai apa? Nah, kita identifikasi dulu ya. Dari Pitagoras menjadi ini, itu gimana? Pitagoras. Di sini kita lihat dulu ya, kita coba lihat sejenak, ini kayaknya hurufnya jumlahnya sama ya. Jadi kemungkinan karena ini diterjemahkannya jadi acak-acakan, maksudnya tidak sama hurufnya, berarti kemungkinan antara digeser atau ditukar ya. Kita coba dulu identifikasi dari P jadi Ki. Dari huruf P jadi Ki. Berarti kan ini dia maju ya. Peki. Maju satu huruf ya. Kemudian dari Y jadi X. Y ke X. Y itu kan dia, X itu kan sebelumnya ya. Atau dari Y ke X itu berarti dia mundur ya. Mundur. Si Y-nya mundur. Mundur. Satu huruf. Kemudian dari T ke U. Ini maju juga ya. Kemudian dari H ke G. Ini mundur juga ya karena GH. H itu setelah G atau G itu sebelum H. Jadi dia mundur. Dari H itu mundur ke G ya. Dari H dia mundur ke G. Jadi dia mundur. Nah ini kita sudah menemukan ya polanya. Maju mundur satu huruf. Jadi kita tidak perlu menerjemahkan semuanya ya. Tapi kalau masih belum yakin kita coba dulu. Dari sini juga ya kita terjemahkan. Dari Kopernikus menjadi yang ini. Kopernikus C ke D dia maju ya. Kemudian dari O ke N itu mundur ya. N itu sebelum O ya. Kemudian P ke Q itu maju ya. Kemudian ini E ke D itu mundur juga ya. Jadi polanya adalah maju mundur satu huruf. Sehingga Fahrenheit itu dia maju mundur satu huruf juga. F majunya jadi G ya. A mundurnya jadi Z. H maju jadi I ya. Ini G ya. Kemudian R mundur jadi Ki ya. Ada nggak kira-kira yang sama gitu? GZ, IK, IK, IK. Ya ini berarti yang ini ya. Yang D. Yang D ya. Jadi kita tidak harus menerjemahkan semuanya ya. Kalau misal ketemu beberapa polanya seperti ini, kalau sudah meyakinkan, kita tinggal pilih saja. Tidak perlu harus menerjemahkan semuanya. Tapi kalau kalian masih belum yakin, boleh semuanya diterjemahkan ya. Jadi ini yang kedua jawabannya yang D. Kemudian selanjutnya
Nah, ini yang ketiga. Kira-kira gimana? Ada yang tahu nggak? Ini infinity. Infinity. Jadi ini. Jadi banyak nih hurufnya. Kira-kira gimana? Ada yang bisa nebak nggak? Coba. Mundur maju. Ada lagi? Ini berarti kita lihat ya di sini. Infinity itu ada satu 2 3 ada 8 huruf. Sedangkan di sini ada satu 2 3 4 5 6 7 8 16 ya. Ada 16 huruf. Kita coba dulu ya. Berarti kemungkinan satu huruf mewakili dua huruf ya. Ada yang bilang tadi katanya maju mundur. Jadi ini polanya adalah di sini kan ada HJ, MO, EG, HJ, MO, HJ, SU, XZ. Nah, HJ itu adalah HJ ya. Ini di tengahnya kan huruf I ya. HIJ. Nah, ini di tengahnya huruf I. MO. MO yang ini ya. Nah, di tengah huruf MO itu di tengahnya adalah huruf N. Jadi betul juga ya yang bilang tadi maju mundur. Maksudnya di sini I-nya, H-nya itu maju jadi I, kemudian I-nya mundur jadi J. Bisa juga ya seperti itu. Sama aja konsepnya. Terus EG, EG. Nah, ini di tengah-tengahnya kan, di tengah-tengah huruf E dan G itu adalah ada huruf F ya. INF. Jadi, nah ini kita sudah menemukan polanya ya. Jadi di tiap dua huruf itu, huruf di yang mau diterjemahkan itu adalah berada di antara dua huruf yang sudah diterjemahkan kayak gitu ya. Jadi ada di antara dua huruf ini sandinya. Jadi untuk yang teori berarti huruf T apa? Berarti huruf T itu ada di antara huruf apa aja? S dan U ya. Nah, yang ini yang T berada di antara huruf S dan U. Sedangkan huruf H itu berada di antara huruf G dan I ya. Dan huruf E itu berada di antara huruf D dan F. Nah, kalau misal kalian sudah menemukan opsinya yang mirip-mirip ya, S, U, G, I, D, F. Berarti yang ini ya, yang C. Sudah saja jawab yang C ya, tidak usah melanjutkan untuk selanjutnya ya. Karena ini jawabannya tidak mirip, maksudnya tidak identik ya, pada beda semuanya. Jadi yang paling mirip ini yang C aja, jadi jawabannya yang C ya. S, U, G, I, D, F, dan seterusnya. Jadi kayak gitu, nah bisa kayak gini. Ya, jawabannya adalah C. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Tidak ada. Tidak, Kak. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini jika kata astonis ditulis sebagai awas itulah ya, ya. Maka kata elektron ditulis sebagai apa? Ini kalau kita lihat sekilas ini hurufnya sama ya. Maksudnya anggota hurufnya mirip ya, tidak ada yang berubah gitu, tidak ada yang jadi aneh-aneh. Jadi kemungkinan kalau hurufnya mirip gini dia digeser. Digeser ya. Di sini A-nya jadi O, A-nya tetap, kemudian diikuti huruf O. Berarti huruf O ini kan asalnya dari ke tiga, keempat ya. Keempat dia geser dua huruf ke sini. Ya kayak gitu. Kemudian diikuti huruf S, kemudian diikuti huruf D. Nah ini gimana caranya? Kalau yang ini itu kemungkinan caranya kayak gini ya. Misal di sini ada kita tulis. Pertama kayak gini, ada beberapa cara ya. Astonis, kita tulis melingkar. Kayak gitu. Nah, dari
huruf A, dia jadi huruf O. Berarti dia lompat ya. Lompat 2 huruf jadi huruf O. A, O. Dari O dia lompat lagi 2 huruf jadi huruf S. Kayak gitu ya. Jadi huruf S. Dari huruf S dia lompat lagi 2 huruf. Jadi huruf D. Dari D 2 huruf lagi ke T. T 2 huruf ke N ya. Sorry. N 2 huruf ke H. Dan H 2 huruf ke AOS DT. Tadi tuh apa ya? Oh, tadi dari T harusnya bukan ke N ya, ke I. Sorry. Nah, ini harusnya tadi tuh terakhir itu ke T. Jadi dari T 2 hurufnya ke I. Dari I 2 hurufnya ke E ya. Dan seterusnya ya. Ini sudah kelihatan polanya. Kalau kalian mau lanjutin boleh ya. Dari I ke S, dari S ke N, dari N ke H. Sama ya seperti yang di sini. Berarti polanya seperti itu. Jadi lompat 2 huruf ya. Lompat 2 huruf, 2 huruf. Jadi untuk yang elektro kita sama nanti ya. Elektro berarti nanti juga sama. Coba di sini ya. Elektro. Berarti sama, karena tadi polanya lompat 2 huruf, ini juga sama. Lompat 2 huruf, jadi setelah diikuti C ya. Setelah C diikuti O diikuti E ya. Diikuti R, dan R diikuti oleh L. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah Eko, ECO-E, ECOERL. Yang ini ya, yang B. Nah, ini juga kelewat yang T-nya. Dari L ya, terakhir L 2 huruf ke T. Jadi jawabannya yang B ya, kayak gitu. Ini lompat 2 huruf, tapi secara melingkar ini mah. Nggak dipindah, digeser ke pinggir. Jadi dilompati 2 kali ya. Ini cara yang pertama. Cara yang keduanya itu adalah kalian bisa, nah ini jawabannya B ya. Kalian bisa tulis ya secara berulang, astonis ya. Ditulis ulang, nanti kalian ambil setiap 2 huruf. Astonis yang pertama kita ambil dari A kan 2 huruf, lompat yang O diambil, terus lompat lagi yang S, lompat lagi yang D. Nah ini kan sampai sini habis ya hurufnya, kalian tulis ulang lagi sampai nanti semua huruf terambil ya. Kan ini ada sisanya, ada ST, ada NI, ada H, dan E yang belum diambil ya, belum di posisinya belum ditentukan. Jadi kalian harus tulis secara berulang sampai nanti semua huruf terpakai. Ini dia ada 3 kali pengulangan ya. Kalau di sini berarti 3 kali muter tadi kita. Kayak gitu. Ini elektro juga sama ya. Bisa cara yang ini atau bisa juga pakai cara yang ini. Ya. Kalau hurufnya sama kemungkinan dipindah-pindah. Ya kayak gitu. Bisa dipindah kayak yang tadi yang pas di awal yang abalis gitu ya. Yang di PPT bisa juga kayak gini. Loncat 2 huruf, 2 huruf. Kayak gitu. Kira-kira ada yang ingin bertanya dulu tidak sampai sini? Silahkan kalau ada yang mau nanya dulu. Tidak ada. Enggak, Kak. Kita lanjut ya ke soal nomor 5. Bingung persiapan ujian CBT Simama Poltekkes?
Kamu bisa belajar melalui buku Si Penmaru Si Mama Poltekkes 2026 yang berisi 1. Soal dan pembahasan Si Mama terbaru 2026. 2. Pembahasan soal psikotes. 3. Pembahasan soal wawancara. 4. Pembahasan tes kesehatan. 5. Tips and trik lolos di setiap tes. Bonus dan fasilitas. Kamu akan mendapatkan kursus Zoom pembahasan soal dan materi bersama 5 orang tutor. 3 kali tryout Si Mama. Grup persiapan masuk Poltekkes. Bimbingan dan konsultasi terjadwal bareng mentor. Dan kesempatan raih beasiswa pendidikan DMH Academy. Pesan bukunya dengan cara scan barcode di layar kaca Anda atau kunjungi link berikut. https://lynk.id/masuk Poltekkes.